sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ya Rabb, ilahi ya Tuhanku, sallimil ummah, selamatkanlah umat ini minal afati wan nikmah, dari berbagai macam bencana, wan nikmah, dan apapun yang tidak bikin enak. Jadi nikmah lawannya nikmat. Kalau Bapak melihat yang indah-indah, nikmat, gitu kan? Makan sesuatu yang lezat itu namanya nikmat. Mendengar yang merdu nikmat. Kebalikannya tuh, kalau Bapak dengar udah kagak, jangan melihat, dengar aja udah enak, udah sebel, udah kesel. Itu namanya nikmat. Jadi nikmat lawannya nikmat. Nah, dalam ayat ini Allah katakan wa manaqamu, dan sesungguhnya sebenarnya mereka itu naqamu apa? Menyiksa dalam artian itu enggak senang. Kenapa mereka menyiksa orang-orang beriman? Karena mereka enggak senang. Melihat aja udah enak, ya kan, dengar aja udah nggak mau, gitu loh. Kan gitu lah, kita kalau di sebelah orang nih, jangankan lihat mukanya, dengar namanya aja udah enak banget, udah masuk namanya udah enak banget gitu. Itu nikmat namanya. Nah, wa mana qaulun minhum, mereka itu menyiksa, bahkan membunuh dan membantai orang-orang mukmin pada saat itu. Kenapa? Mereka nggak senang, mereka enak, mereka benci, mereka nggak suka. Wa ma nakum minhum, apa yang bikin mereka nggak suka, yang bikin mereka benci? Illa ayyuminu billah. Karena apa? Karena mereka beriman. Lihat di sini menggunakan kata yu'minuna, bukan amanu. Kita bahas lagi nih. Pada kata kalimat wa manaqamu, Allah menggunakan fi'il madi, artinya yang telah lampau. Tapi pada kata iman Allah menggunakan kata yu'minu, fi'il mudhari, artinya present, berlangsung. Seharusnya logikanya kalau menceritakan masa lalu, seharusnya di sini menggunakan kata amanu. Tapi di sini Allah menggunakan kata yu'minu. Artinya apa? Mereka nggak suka, mereka kesel, mereka benci kepada kaum mukminin. Kenapa? Karena mereka selalu beriman. Bukan telah beriman, selalu beriman. Ini yang pertama yang jadi patokan. Kan ada Pak orang itu benci sama kita gitu. Itu kenapa? Bukan karena kita beriman pada Allah, bukan. Jadi nggak cukup orang itu benci karena kita Islam, enggak. Yang bikin mereka kesel itu adalah karena kita menjalankan keimanan kita. Itu yang bikin mereka kesel. Diajak mabok nggak mau, diajak judi nggak mau. Kalau cuma sekedar orang Islam, ya udah sekedar Islam. Tapi masih diajak mabok mau, masih diajak nakal mau. Itu mereka nggak khawatir. Yang bikin mereka kesel, yang bikin orang-orang non-Muslim itu kesel kepada kita adalah udahnya kita Islam, kita menjalankan agama kita, itu yang bikin mereka nggak suka. Contoh di Prancis itu kota mode, kota fashion. Semua fashion itu berkiblat ke Prancis, betul nggak? Kenapa mereka benci Islam? Karena ternyata Islam punya fashion sendiri. Dengan hijab, gitu kan? Dengan tertutup, ternyata akhirnya fashion mereka laku. Kenapa mereka benci kepada kita? Karena kita punya produk-produk yang kita juga bisa lakukan, kita bisa buat sendiri. Kenapa mereka benci kepada kita? Bukan semata-mata kita karena Islam. Kan banyak orang Islam itu ngakunya beriman, tapi tidak menjalankan keimanannya. Ada nggak? Ada. Ngakunya orang Islam, tapi tidak mau sembahyang. Ada. Udahlah harus sembahyang, habis sembahyang. Ada.
Tapi kalau udah dapat sesuatu, enak aja lu harus sembahyang. Dia nggak suka, nggak suka. Jadi raja ini tidak semata-mata benci kepada orang yang beriman pada saat itu, bukan karena hanya beriman kepada Allah, karena mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu yang bikin mereka sakit. Ada nggak Pak orang nggak suka sama kita? Ada nggak Pak? Banyak. Wah, soal itu ada kayak gitu. Dulu kalau mau kebar sama gue kan gitu kan. Satu sisi mereka senang kita insaf, tapi sisi lain tidak diajak Bandung kagak mau, nih itu bikin mereka. Baik umat Islam di Indonesia itu, kenapa mereka selalu menghantam Islam di Indonesia? Karena Islam di Indonesia orang yang patuh-patuh, bisa sendiri sholat mau, baca Qurannya pasir. Bapak kalau nggak percaya, bapak kalau ke Mekah nih, ke Mekah, sholat orang Indonesia itu beda sama sholat mereka. Sholat orang Indonesia itu tapi apa bukan, walaupun itu hafalan, tapi bacanya bagus. Baca Fatihahnya pasir, rukunya benar, sujudnya tumanina. Itu di Indonesia kan jadi contoh. Karena kalau di sana warna, karena sholatnya itu jimak. Makanya Islam di Indonesia itu dianggap Islam sangat sopan, patuh, mau menjaga, amal pengajian suka. Itu yang mereka rata senang sama kita. Cuma bagaimana cara supaya orang-orang pada ngaji nih, nggak pada kumpul. Udah dibikin acara pas lagi pengajian sebelah kita. Mereka nggak bubarin pengajian sih, cuma dibikin acara-acara tandingan supaya pengajian sepi. Kan gitu kan? Pada jam-jam tertentu di istilah acara-acara TV yang bikin orang tidak mau sholat. Karena mereka nggak suka Islam itu dijalankan secara benar. Hukum kisos, kenapa ditetap sendiri jangan lupa, jika melanggar hamba segala macam. Padahal kalau itu dijalankan Pak. Nih kita ke Mekah nih, saya kasih contoh ke Mekah aja deh. Waktunya datang aja, Allah itu toko ditinggal, semuanya ditinggal, pada ke masjid semua. Lu coba di sini, lagi jualan aja bapak tinggal, kira-kira dagangan di mana tuh? Habis, bisa nggak mungkin. Pernah ya saya lagi mau belanja nih, pas aja ditinggal gitu aja, tinggal gitu. Terus kalau kita nggak mau keluar dari toko, dikunci di luar. Dikunci di luar. Itu yang punya toko ya. Kalau yang nggak punya toko, dagangan cuma ditutup pakai doang. Dia begini. Itu dagang dia. Orang udah pasrah di sana. Makanya kehidupan orang seperti itu, kenapa sholat nggak pernah diri. Kalau ada toko yang bukan, ada toko yang buka, udah aja, kita angkat Pak. Kita angkat pemalaskan ke polisi, di penjara langsung. Andai kan hukum itu jalan di sini, kira-kira Cipuning aman nggak? Bekasi aman nggak Bekasi? Kagak ada cerita Bekasi masuk pos kota tiap hari dulu gitu kan? Apa sih di Bekasi kagak ada? Ustadznya banyak Ustadz Bekasi. Banyak sekali Hidayah, Ustadz Muhammad, kan gitu kan? Ustadz ini Ustadz banyak. Penjahatnya nggak banyak juga. Teroris ada di mana? Bekasi lah. Rampok macam-macam. Andai kan hukum itu dijalankan dengan benar-benar aman, nggak ada khawatir. Nah justru karena apa? Wa mana kaum itu mereka itu benci kepada orang-orang beriman. Kenapa? Yu'minuna billahi, mereka beriman kepada Allah. Nah, titiknya di mana? Titik puncaknya di akhir ayat. Allah katakan Al-Azizil Hamid. Ini penting nih. Ini jadi patokan. Makanya orang itu kalau kita ingin tahu tafsir Al-Quran, salah satunya adalah lihat ujung ayat. Kalimat ujung ayat itu bisa menentukan ke arah mana ini ayat ini dimaksud. Khususnya untuk asma-asma Allah ya, asma husna.
Aziz, Ghafur, Rahim, Jabbar, Qahar. Kasih kita baca itu, ya kan? Wallahu ghafurur rahim. Itu kan? Wallahu arhamur rahimin. Nah, di sini Allah menggunakan kata Al-Azizil Hamid, tidak menggunakan kata yang lain. Kenapa? Ya, guys paham dulu. Al-Aziz itu artinya yang mempunyai kekuatan dan otoritas mutlak. Itu Aziz. Ada orang punya power tapi nggak punya otoritas.